nasional Garuda Pancasila ya. Sebenarnya kalian semua udah tahu kan? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk anak-anak. Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai fotosintesis dan peranannya bagi kehidupan kita. Ada yang tahu nggak? Apa itu fotosintesis? Saya tahu, Ibu. Sebelum kita masuk pada materi kita, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya, yang pertama, kalian itu nanti mampu menjelaskan apa sih itu fotosintesis, dan kalian dapat menjelaskan atau mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis dan menyebutkan hasil dari fotosintesis, dan juga memahami pentingnya fotosintesis bagi kehidupan kita di bumi. Nah, tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Itulah yang dinamakan proses fotosintesis. Mengerti? Ngerti. Apa itu proses fotosintesis? Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri, Ibu. Oke, beri tepuk tangan ke sana yuk. Bahwa proses fotosintesis itu adalah proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Nah, apa sih hasil dari proses fotosintesis itu? Ada yang tahu nggak? Oke, Anggi? Karbon dioksida dan CO2, Ibu. Salah. Oke, sama yuk. Oksigen. Oksigen, ya benar. Apa lagi? Ada yang tahu? Matahari. Matahari. Saya glukosa atau makanan untuk tumbuhan. Iya, betul. Nah, Bu, berarti jadi buah dong, Bu ya? iya. Nah, makanan glukosanya itu akan menjadi buah. Contohnya seperti tumbuhan singkong. Itu akan menjadi umbi. Dan umbinya itu bisa dimanfaatkan untuk Makan. Iya, betul sekali. Nah, reaksi fotosintesis itu bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis ada CO2. Ada yang tahu nggak CO2 itu apa? Saya nggak tahu. Saya tahu, Ibu. Salah. Anggi? Karbon dioksida, Bu. Iya betul. CO2 itu adalah karbon dioksida. Kalau O2 baru oksigen. Karbon dioksida ditambah H2O. Apa itu H2O? Saya tahu. Oke, air. Air. Iya betul, air. Karbon dioksida ditambah air dan dibantu dengan cahaya matahari akan membentuk Tidak tahu, Ibu. Buah. Buah. glukosa dan oksigen. Nah, artinya tumbuhan itu mengambil atau memerlukan karbon dioksida dan air dan juga cahaya matahari dan membentuk glukosa dan oksigen. Nah, bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang pertama, Daun. daun itu Tempat terjadinya fotosintesis. ya betul. Yang kedua ada Klorofil. fungsinya Menangkap cahaya matahari. iya betul. Yang keempat ada Stomata. fungsinya untuk Memasukkan karbon dioksida. iya. Dan yang terakhir ada akar. Fungsinya Sebagai penyerap air dari tanah. iya. Jadi semua bagian tumbuhan itu berperan dalam proses fotosintesis.
Sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai proses fotosintesis. Kalian simak dengan baik ya, nanti akan Ibu tanyakan. Oke, itu tadi video pembelajaran mengenai proses fotosintesis. Tadi ada disebut bahwa Indonesia itu dijuluki dengan paru-paru dunia. Kenapa sih bisa Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia? Ada yang tahu? Karena Oke, pohon Adi. yang ada di Indonesia banyak, Bu. Nah, apa hubungannya pohon yang banyak dengan dijulukinya paru-paru dunia? Oke, Kauri. Ibu tadi kan menjelaskan tentang proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi saya pikir tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi kalau tumbuhannya banyak otomatis oksigennya banyak, Ibu. Iya. Beri tepuk tangan untuk Kauri. Iya benar, kata Anggi sama Kauri tadi. Jika tumbuhannya banyak, maka tumbuhan itu akan menghasilkan oksigen lebih banyak lagi. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sekarang Ibu akan jelaskan peran fotosintesis bagi kehidupan kita. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih peran proses fotosintesis bagi kehidupan kita? Apa sih manfaatnya? Kenapa sih harus ada proses fotosintesis? Menghasilkan oksigen, Ya, apa lagi? menghasilkan buah pada tumbuhan. Ya, Ardi? Menyerap karbon dioksida. Ya, apa lagi? Oke, jadi yang kalian katakan itu benar. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Oksigen itu berguna untuk Bernapas. Yang kedua, menyediakan makanan untuk tumbuhan dan hewan. Karena proses fotosintesis kan menghasilkan makanan. Jadi contohnya seperti tadi itu singkong bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, mengurangi karbon dioksida di udara. Kenapa karbon dioksida harus dikurangi di udara? Ada yang tahu? Karena itu berbahaya. Oke, nah karena karbon dioksida sangat berbahaya bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Nah yang terakhir, menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Ada tanaman di halaman rumah membuat udara segar. Kalian pernah lihat nggak di pagi hari tanaman itu mengeluarkan air daunnya? Benar. Nah itu tandanya tanaman
tumbuhan yang bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Gimana perasaannya nih setelah bernyanyi? Apakah senang? Senang. Gimana, udah paham sama materi yang dijelaskan tadi? Sudah. Oke, sekarang silahkan anak-anak semua duduk ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Soal ini dikerjakan secara individu dan dikumpulkan hari ini juga. Silahkan anak-anak semua menjawab soal yang sudah ada pada lembar kerja kalian. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan ya. Waktu pengerjaannya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, kamu sudah selesai? Sudah. Silahkan dikumpulkan ya. Dalam mengerjakan soalnya, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Kalian bisa menjawab semuanya? Bisa. Baik. Selanjutnya Ibu akan berikan kalian LKPD. LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalian bentuk menjadi 2 kelompok ya. Sama-sama Ibu. Nah, ini dia LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, kotak-kotak yang kosong itu untuk kalian isikan jawabannya. Nah, setiap kotak dalam diagram di bawah ini merupakan langkah proses fotosintesis. Gunakan setiap kotak untuk menjelaskan terjadinya tiap langkah. Apa kalian mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan dikerjakan. Ibu harap semuanya dalam kelompok itu berkontribusi dengan baik dalam mengerjakan LKPD ya. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, setelah kalian
Ada yang ingin ditanyakan dari proses pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan SPQ dulu ya, agar kita semangat, agar kalian semangat melanjutkan proses pembelajaran nanti. Ayo berdiri. Oke, jadi SPQ kita pada hari ini adalah tepuk semangat. Udah tahu kan tepuk semangat? Sudah. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, kalian duduk lagi ya. Nah, dari proses pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Oke, Kauri, silahkan simpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Proses pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang fotosintesis dan juga komponen-komponennya. Itu ada karbon dioksida, terus ada air yang diubah menjadi glukosa dan juga masukkan oksigen. Beri tepuk tangan untuk Kauri. Jadi, usai sudah proses pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua sudah belajar dengan sungguh-sungguh, semangat, dan menyimak proses pembelajaran yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, untuk minggu depan, kalian belajar lagi nanti di rumah, persiapan untuk ulangan minggu depan. Nah, karena minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian untuk mengetes sejauh mana sih pemahaman kalian pada proses pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh nanti di rumah agar dapat menjawab soal dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan salam dan berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Pak Del Asani. Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Santi Ngawit. Terima kasih.